Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Mari kita lanjutkan KIS Kajian Islam Qisasun Qur'aniyah Mukhtarah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada kisah yang ke-25, yaitu Qissatu Yahya alaihi salam. Kisah Nabi Yahya alaihi salam. Kanat wiladatu Yahya alaihi salam mu'jizatan. Adalah kelahiran Nabi Yahya ini sebagai mukjizat. Mengapa? Haitsu wulida li abihi Zakaria wa kana umru Zakaria alaihi salam aktsar min 80 sanah. Di mana Nabi Yahya ini lahir dari ayahnya, yaitu Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria mempunyai anak Nabi Yahya ini, umur Nabi Zakaria sudah umur yang sangat tua, yaitu lebih dari 80 tahun. Wa zaujatuhu kadzalika, dan demikian pula istrinya. Istri beliau juga umurnya kurang lebih sama dengan Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi dalam umur tersebut mempunyai keturunan, ini adalah satu mukjizat tersendiri dari Allah kepada Nabi Zakaria, dan ini bisa disebut dengan namanya irhas. Irhas yaitu tanda-tanda yang luar biasa sebagai tanda kenabian seseorang. Sebelum menjadi nabi, sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada calon nabinya ini disebut dengan irhas. Dan irhas Nabi Yahya adalah kelahirannya itu sendiri. Wa kana fi dzalika zamani salasata anbiya. Ketika itu di zaman tersebut ada 3 nabi, yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka berada dalam satu periode. Wa Yahya yu'addu min ali Imran. Nabi Yahya ini bagian dari keluarga Imran, sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada episode yang lalu. Khalatuhu Maryam alaihissalam. Bibi Nabi Yahya adalah Sayyidatuna Maryam, Siti Maryam. Wa jadduhu Imran, dan kakeknya adalah Imran. Atahullahu nubuwah wa huwa sabiyyun. Allah memberikan kenabian kepada Nabi Zakaria ketika ia masih remaja. Jadi nabi yang sudah diangkat oleh Allah menjadi nabi ketika masih usia remaja, yaitu Nabi Yahya. Wa razaqahu khibdat Taurati ghaiban. Nabi Zakaria ini terkenal sangat cerdas dan kuat hafalannya. Dia sudah diberi anugerah oleh Allah bisa hafal di luar kepala kitab Taurat. Wa kana fasihan. Beliau sangat fasih, tutur katanya bagus. Hanunan, sangat belas kasih sayang yang luar biasa ala walidayhi wan nasi, pada kedua orang tuanya, kepada semua masyarakat, bahkan kepada seluruh makhluk. Beliau terkenal sangat berkasih sayang. Nah, suatu ketika dhahaba ila Damaskus lidakwah. Beliau pergi ke Damaskus untuk berdakwah. Waqila innahu kana hunaka malikun yuridu zawaja min ibnati akhihi. Nah, singkat cerita, di sana ada seorang raja yang ingin menikahi anak dari saudaranya.
satu riwayat menikahi anak tirinya. Ya, raja ini kalau dalam riwayat namanya Raja Herodes, dan perempuan yang akan dinikahi yang notabene adalah keponakannya sendiri ataupun anak tirinya itu adalah Herodia. Nah, ketika itulah fanahahu Yahya alaihi salam, maka Nabi Yahya pun melarang karena ini melanggar syariat Tuhan. Faghadibat al-mar'ah, mendengar larangan ini, maka si perempuan Herodia ini sangat marah sekali dan dia nekat pokoknya harus menikah dengan sang raja. Wa tazawwajat al-malik, dan ia tetap ya ingin menikahi raja, bahkan ia minta hadiahnya adalah kepala Nabi Yahya. Wa tazawwajat al-malika wa talabat minhu qatla Yahya alaihi salam. Dia meminta ya Nabi Yahya ini dibunuh dan ia ingin kepalanya ya dihaturkan sebagai hadiah. Akhirnya fa'arsala man yaqtuluhu wa yaqta'u ra'sah. Maka raja tersebut yang sudah buta hatinya akhirnya mengutus seseorang untuk membunuh Nabi Yahya dan memotong kepalanya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Nabi Yahya pun akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi Yahya ini ketika itu meninggalnya adalah dalam kondisi sujud. Beliau dipenggal kepalanya ketika sedang bersujud kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beliau meninggal masih dalam masa muda sehingga beliau belum menikah, sehingga beliau wafat dalam keadaan jomblo. Sama juga dengan Nabi Isa, saudara sepupunya Nabi Isa ini juga diangkat oleh Allah dan belum menikah karena masih muda, umur 30-an ya. Jadi sama, kedua-duanya ini jomblo, yang Nabi Yahya wafat, yang Nabi Isa diangkat Allah ke langit ya. Meskipun dulu pernah ada ya rame viral itu, ada novel apa dulu namanya The Da Vinci Code ya, yang ditulis oleh Dan Brown itu, yang menjelaskan bahwa konon katanya Nabi Isa itu menikah dengan Maria Magdalena. Tapi ini adalah novel fiksi, meskipun tempat ya, urutan cerita itu sangat akurat ya, tetapi ini tidak didukung dengan fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang ada. Kita lanjutkan pemirsa dan pendengar. Akhirnya wafatlah Nabi Yahya alaihissalam sebagai martir, sebagai syuhada dalam mempertahankan syariat Allah. Tetapi kemudian azab Tuhan seketika itu datang, faqataluhu summa matat al-mar'atu min fauriha. Ketika mereka membunuh Nabi Yahya, pada saat itulah ya perempuan tersebut yang menyuruh itu mati juga seketika ya, sehingga ketika kepala Nabi Yahya ini dibawa di dalam nampan kemudian diperlihatkan, itu langsung dia mati seketika. Kasus ini juga nantinya mirip dengan persamaannya ya, dengan kesyahidan Sayyidina Husain, sehingga beberapa kisah itu riwayat biasanya membandingkan kesyahidan Imam Husain ini dengan Nabi Yahya alaihissalam, di mana keduanya adalah figur suci yang dibunuh oleh rezim yang zalim dan kepala mereka dijadikan tontonan ataupun hadiah. Bahkan
tempat yang kini dikenal sebagai Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah, diyakini menjadi tempat penyimpanan kepala Nabi Yahya, dan makamnya ada di sana. Dan secara historis pula, tempat ini juga dahulunya kepala Sayyidina Husain diarak atau ditempatkan. Jadi ini adalah sebuah peristiwa yang sangat tragis, ya, sangat menyedihkan. Wa kana abuhu Zakaria alaihi salam, ayah dari Nabi Yahya ini adalah Nabi Zakaria alaihissalam ala qaudil hayah indama qutila Yahya. Jadi ketika Nabi Yahya terbunuh ini, ayahanda beliau yaitu Nabi Zakaria masih hidup. Artinya Nabi Yahya ini mendahului, ya, meninggal lebih dahulu. Dan nanti juga sama, karena setelah ini kemudian Nabi Zakaria juga dikejar-kejar, ya, sebagaimana kisah yang terdahulu. Waja'at qissatuhu fi suratai Ali Imran wa surah Maryam. Pemirsa dan pendengar KAIS, kisah Nabi Yahya ini ada di dalam 2 surat, yaitu surat Ali Imran dan surat Maryam. Silahkan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita mengecek 2 surat ini, mari kita membacanya, kemudian menghayatinya, mengetahui maknanya, sehingga kita bisa memetik hikmah dari kisah Nabi Zakaria ini. Yang tentunya hikmah utama dari kisah Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria ini adalah sebagai simbol ketaatan mutlak kepada Allah dan ketegaran, kemudian kesiapan, keteguhan dalam menyampaikan syariat Allah. Beliau adalah teladan kesabaran, kerendahan hati, dan kasih sayang yang mendalam kepada semua makhluk. Dan Nabi Yahya ini meskipun harus menghadapi resiko nyawa, beliau tetap tegar, tetap tabah demi menyampaikan syariat. Demikianlah secuplik kisah Nabi Yahya alaihi salam. Semoga kita dapat memetik hikmah-hikmah dan menjadi inspirasi dari kebaikan-kebaikan kisah tersebut. Akhiran aqulu lakum wal afwa minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.